ada salah satu produser mintanya nggak casting. Gitu. Minta aneh-aneh ya? Mintanya yang aneh-aneh. Tapi kita dan memang saya kebetulan suaranya kayaknya lebih enak di dangdut. Kok boleh tahu kamu masih basic dangdutnya? Belajar dari mana gitu? Nggak belajar sih, otodidak aja sih aku, karena dulu karena mama penyanyi dangdut jadi sering ngajakin nyanyi gitu kan, jadi lama-lama kayak boleh nih aku suka nih gitu di dunia ini gitu. Berarti bisa dibilang mama juga ngajarin kamu secara nggak langsung ya? Boleh bilang gitu, boleh dibilang gitu. Ya, pernah nggak sih mama kasih masukan ke kamu gitu? Enggak sih, mama cuma bilang pede aja gitu, kalau memang yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik, kalau memang kata ke orang kamu bagus pasti kamu akan dipanggil nyanyi lagi gitu aja sih. Kalau boleh tahu kapan pertama kali kamu nyanyi dangdut secara profesional? Apa? Saja profesional 2021 setelah single lagu aku keluar. Apa judulnya tuh? Langsung tuh di daerah-daerah kan, kampanye apa segala langsung kontrak banyak. Oke. Gimana saat itu perasaan kamu akhirnya? Pertama kali di Palembang. Nah terakhir ini pokoknya paling jauh ke Papua, kampanye salah satu partai. Gimana? Enakan mana nih saat bandingin saja di di syuting dan di dangdut? Aku dua-duanya hobi, cuma jadi aku nggak nganggap ini kerjaan karena memang aku hobi di dunia entertainment, ya aku nikmatin aja, enjoy aja. Tapi jujur ya, kalau dari segi pendapatan enakan mana nih? Mungkin yang lebih cepet turunnya kali ya. Lebih cepet turun nyanyi. Ya kan, kita turun panggung udah on the cash gitu. Jujur ya, jadi kan kadang-kadang ada stereotip yang gak enak ya di dangdut ya. Nah, kau pernah nggak sih ngalamin kayak gitu misalkan? Hal-hal nggak enak. Nah, Jujur sampai sekarang belum. Tapi kalau di dunia film, syuting itu ada. apa sih yang bikin ganggu dan ganggu gitu? Kalau dangdut sih sejauh ini nggak ada sih. Fine-fine aja, baik-baik aja. Nah, kalau di ini film apa yang ganggu gitu, gak enak gitu? Waktu itu pertama kali casting, terus ada salah satu produser mintanya nggak casting. Gitu. Minta aneh-aneh ya? Mintanya yang aneh-aneh. Tapi kita tolak karena saya bilang, maaf Pak, jalur saya bukan di situ. Seperti itu sih. Oke. Selama ini di dangdut udah senyaman apakah kamu di dangdut ini? Nyaman banget, malah pengen keluarin single terbaru ini. Oh, terbaru. Mau keluarin 3 single lagi terbaru ini makanya. Nah, kalau boleh tahu, boleh dibacain nggak sih singlenya? Aduh, belum Lagi boleh proses ya? karena masih on the way, masih on the process gitu. Berarti ini terdepannya tinggal single baru ini ya? Ya, ada 3 single baru ini. Sama rencana mungkin kalau udah deal, film. Film lagi ya? Enggak. Gimana nih ngaturnya, waktunya, kesibukannya antara film dan nyanyi ini seperti apa? Biasanya aku ngambil nyanyi itu di Sabtu atau Minggu, karena biasa kan aku kebanyakan wedding atau acara gathering perusahaan gitu kan. Kalau syuting aku pasti ngambilnya dari Senin sampai Jumat, tapi kan ada liburnya. Kalau libur tancap gas, sudah kita nyanyi. Kalau ada tawaran ambil. Tapi belum ada bentrok ya? Sejauh ini belum. Sejauh ini manajemen waktu masih bagus. Oke. Dikit dong, kan ini hari Kartini sekarang nih ya. Nah, gimana kamu sebagai wanita memaknai hari Kartini ini? Hari Kartini itu kan ada, Ibu Kartini itu pernah bilang kalau habis gelap terbitlah terang, bener kan? Jadi kalau aku kayak ngadepin masalah atau apapun ya on the flow aja gitu. Masalah tuh nggak akan selamanya jadi masalah, pasti akan ada titik terangnya nanti. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, apapun masalahnya ataupun yang nggak ada masalah, kalian perempuan yang hebat, kalian harus kuat. Kita di dunia ini ya harus bisa menghadapi apapun yang Tuhan kasih. Kalau menurut kamu Kartini di era modern seperti apa sih? Bagaimana? Kartini di era modern seperti apa? Di Kartini di era sekarang? Iya, era modern nih sekarang ini. Jujur mungkin kalau dari pendapat aku pribadi udah nggak terlalu apa ya, mungkin orang nggak terlalu excited ya beberapa ya. Seperti jadi melupakan gitu loh, makanya supaya bangsa Indonesia tidak melupakan semua pahlawannya baik laki-laki maupun perempuan. Kalau juga sekarang sempat ramai ya apa soal independent woman. Independent woman? Iya, karena kamu gimana? Kamu sebagai wanita nih, Iya, kebetulan kan saya independent woman karena suami nggak ada, tapi punya anak. Ya dia mau nggak mau tuh harus kuat.
kita perempuan tuh pengen loh ada yang ngebantuin gitu, pengen, tapi kan kondisinya tidak memungkinkan. Jadi mereka perempuan yang kuat, perempuan yang kalau bisa dibilang bukan independent woman lagi tapi Wonder Woman. Oke. Sebagai independent woman, masih butuh nggak sosok figur laki-laki bagi diri kamu sendiri? Kalau saya masih. Kodrat saya kan sebagai wanita, kodrat saya sebagai istri, ya pengennya punya suami. Gimana ke depannya soal suami sendiri? Kalau untuk suami, ke depannya, kalau sekarang sih aku mikirnya kalau Tuhan kasih terima, nggak Tuhan kasih nggak apa-apa. Tapi nggak ada khusus gitu kriterianya harus kayak gini kayak gitu? Nah, yang penting baik dan tanggung jawab. Karena sekarang banyak kan yang kaya tapi nggak tanggung jawab, yang kaya tapi nggak baik tuh banyak. Jadi yang penting baik dan tanggung jawab, kalau uang bisa dicari. Maka itu kamu harus jadi independent woman ya? Iya, harus punya momen. Bilang harapan kamu dong untuk wanita di Indonesia untuk hari ini seperti ini, saat ini. Aku sih sekarang lebih ngelihat ke pelecehan, ke pelecehan seksual terhadap wanita, apalagi anak-anak yang 5 tahun, 3 tahun, itu sangat tidak manusiawi gitu. Itu seorang perempuan, harusnya seorang laki-laki itu melindungi. Dan harapannya ya tidak ada hal-hal yang seperti ini lagi terhadap perempuan. Thank you.